Pak Muhammad Rizky. Iya. Baik, Pak. Nah, beruntungnya dengan kehebatan teknologi saat ini, antara aplikasi itu sebenarnya sudah bisa di-bridging, Pak. Sudah bisa dijembatani. Jadi CMMS bisa dipasangkan dengan software RAM. Jadi, begitu ke-trigger failure mode-nya, dia akan tersambung ataupun ke-trigger juga bagaimana mendeskripsikan time to failure-nya. Akhirnya, ya Bapak tinggal membuat komen atau query-query spesifik untuk membuat reportingnya. Begitu idenya Pak Rizky. Ya, Tes. Mohon maaf, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, terjadi kesalahan sedikit. Bisa kita lanjutkan ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, izinkanlah saya menyapa Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang telah sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari pemateri yang luar biasa pada hari ini. Meskipun harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Terima kasih kepada PT Tiara Vibrasindo Pratama yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator pada webinar siang hari ini dengan tema meningkatkan reliability dan
Maintainability dengan analisis RAM. Perkenalkan Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, nama saya Nur Azizah Nasution, Junior Engineering, PT Tiara Fibrasindo Pratama. Selanjutnya, mohon izinkanlah saya untuk menyampaikan petunjuk teknis dan tata tertib dari webinar yang akan kami laksanakan dan kita laksanakan pada siang hari ini. Pertama, peserta sangat diharapkan untuk memastikan suara di fitur mikrofon dalam bentuk mute atau dimatikan selama proses webinar berlangsung. Yang kedua, rekan-rekan yang mengikuti webinar melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan saat proses penyampaian materi melalui kolom Q&A dengan cara mengetik nama, asal instansi, dan pertanyaan yang akan diajukan. Dan nantinya saya akan menyampaikan kepada pemateri pertanyaan-pertanyaan tersebut setelah penyampaian materi selesai. Yang ketiga, kami akan memberikan materi dan rekaman webinar kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian ke email masing-masing sesegera mungkin. Sekaligus, saya memohon izin untuk mengirimkan kuesioner feedback webinar agar nantinya harapannya setelah pelaksanaan webinar dapat segera diisi oleh Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Feedback dari seluruh peserta yang ada pada hari ini sangat berarti untuk kami. Nah, sebelum masuk ke materi, saya memiliki satu pantun untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Pasar Tanah Abang banyak kelokan. Ke pasarnya mau beli sandal. Alangkah ingin saya perkenalkan pemateri yang sangat handal. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya ingin memperkenalkan pemateri webinar kali ini. Beliau adalah Bapak Francisco Simamora sebagai produk spesialis PT Tiara Fibrasindo Pratama yang akan menemani kita semua hingga 2 jam ke depan kurang lebih. Iya, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya yakin semua peserta sudah tidak sabar untuk mengikuti materi pada webinar pada siang hari ini. Dan pastinya pada penasaran kan, apa sih RAM itu? Kenapa sih kita harus memakai RAM? Apa sih pentingnya RAM itu? Oke, sudah tidak sabar. Baiklah, mari kita sambut dengan antusias Bapak Francisco Simamora. Oke, terima kasih Bu Aziza untuk perkenalannya. Wah, bikin bukan hanya pendengar saja yang jadi antusias, pembicara juga jadi antusias. Nah, baik. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir di webinar hari ini. Topiknya adalah meningkatkan reliability dan maintainability dengan analisis RAM. Boleh ditampilkan slide PPT-nya di dalam layar. Oke, baik. Ya. Nah, materi yang akan disampaikan hari ini dengan waktu yang sangat singkat, saya akan membawakan materi spesifik praktis terkait tentang RAM. Jadi saya akan memulai mendefinisikan, memberitahukan kepada Bapak dan Ibu sekalian sebenarnya apa sih inisial dari RAM ini. Nah, lalu kemudian apa itu analisisnya? Lalu
bagaimana analisis RAM itu dapat meningkatkan reliability dan maintainability. Nah, sebelum memulai keseluruhan materi terkait dengan RAM, saya akan menyampaikan sebenarnya dari Tiara landscape yang sudah kami develop, sebenarnya di mana sih perannya RAM ini? Perannya RAM adalah membantu mendeskripsikan sebenarnya aset wellness dalam bentuk probability, sehingga kita bisa mendeskripsikan sebenarnya seberapa besar nanti ujung-ujungnya adalah risiko yang akan kita kelola. Nah, itu information-nya. Information yang akan diperoleh dalam bentuk probability. Mendeskripsikan probability, bisa mendeskripsikan aset wellness, ataupun risiko yang mau kita kelola. Nah, di dalam ekspektasinya adalah kalau kita sudah mengetahui probability, kapan waktu estimasi kita melakukan perbaikan, atau kapan suatu equipment itu akan failure, maka kita akan bisa mendapatkan WO yang sifatnya condition directive. Itu salah satu fungsinya, namun dalam gambaran besarnya akan saya tampilkan di slide berikutnya. Nah, idenya adalah bahwa kita itu belajar dari masa lalu, we learn from past, lives in present, and projecting the future. Jadi kita bisa mendeskripsikan sebenarnya berapa sih besaran failure itu berdasarkan dari historical kita, dari tabel yang sebelah kiri Bapak-Bapak, saya bikin tanda start. Sehingga kita bisa mendeskripsikan sebenarnya berapa besar sih kurva reliability-nya. Nah, dalam rangkaian suatu sistem, ya Bapak dan Ibu bisa mendapatkan seberapa besar nilai availability-nya. Nah, ujung-ujungnya, dalam suatu pendeskripsian sistem yang kompleks, kita akan bisa mendapatkan sebenarnya sistem mana yang memiliki kontribusi dari suatu rangkaian yang kita miliki, rangkaian pabrik misalnya, yang bisa mengakibatkan suatu sistem itu unavailable. Ini dua konteks yang berbeda, ataupun dua bentuk kurva yang tertampil di depan Bapak dan Ibu sekalian. Yang kiri dan kanan. Nah, tampilan yang sebelah kanan ini, Bapak dan Ibu bisa mendapatkannya di salah satu software terkait dengan analisis RAM. Nah, ini idenya. Jadi kita bisa mendapatkan informasi historical, dan kita analisa sekarang, dan kita bisa memproyeksikan future-nya apa. Kita berangkat menjelaskan, mendeskripsikan bagaimana sih suatu profil fungsi dari suatu sistem, suatu aset, suatu equipment dari barang-barang yang kita miliki di pabrik kita ataupun di plant kita. Nah, ada dua deskripsi sederhana bahwa sistem ini akan berfungsi ataupun sistemnya akan berada pada kondisi yang gagal. Inisialnya biasanya terkenal dengan istilah TTF ataupun time to failure. Dan satu lagi yang dideskripsikan kondisi kegagalan adalah time to repair. Nah, suatu sistem yang bisa berfungsi ataupun time to failure, disederhanakan lagi bahasanya adalah reliability.
Kondisi yang saat dia failure itu disebut dengan maintainability. Nah, faktor yang sering kita dengar adalah availability. Jadi kondisinya adalah bahwa sistem ini merupakan suatu sistem yang terdiri dari kondisi dia berfungsi dan kondisi dia gagal. Availability berarti dipengaruhi oleh dua faktor, reliability dan maintainability. Nah, bahasa sederhananya, sebenarnya apa saja sih yang mempengaruhi waktu TTF-nya? Ada kondisi standby dan ada kondisi operasi. Lalu kemudian apa saja yang mempengaruhi maintainability? Ada kondisi persiapan dan kondisi perbaikan aktualnya. Sehingga suatu sistem itu bisa kita dapatkan, peroleh nilainya, availability-nya apa. Nah, berikutnya dalam bentuk kerangka, saya akan menjelaskan sebenarnya bagaimana sih dan apa sih sebenarnya yang mempengaruhi availability dari suatu sistem yang ada. Ini bentuk kerangkanya, di mana spesifiknya adalah apa yang bisa dipengaruhi pada kondisi kita sekarang, saat ini, kondisi inherent, adalah kondisi operasional. Yang bisa mempengaruhi besar time to failure. Nah, berikutnya, kalau Bapak-Bapak sudah, kalau Bapak dan Ibu belum memiliki plan-nya ataupun masih dalam tahap study, pengaruh 4 yang ada di sebelah kita, itu masih bisa direkayasa. Berpengaruh besar terhadap suatu desain kita, suatu studi kita. 4 hal ini akan berpengaruh besar. Namun, kalau kita sudah berhadapan pada kondisi inherent ataupun kondisi yang sudah dimiliki saat ini, nah kita berada pada faktor yang mempengaruhi besar adalah kondisi operasional. Nah, berikutnya, yang berpengaruh pada rekayasa time to repair-nya ataupun maintainability-nya ada organizational factor, planning scheduling, dan saya bilang di sini adalah terkait dengan kompetensi dan teknologi di bagian spesifik maintainability, kotak maintainability yang ada di sisi kanan kita. Nah, nantinya ada beberapa pertanyaan kunci yang bisa kita kembangkan saat diskusi pada bagian time to failure. Bagaimana kita sebenarnya meningkatkan suatu sistem, kemampuan suatu sistem ataupun aset ataupun equipment yang kita miliki. Kemudian, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah suatu sistem tersebut menjadi gagal.
Siap. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu masih bisa mengikuti. Jadi pertanyaan dasar yang mempengaruhi dalam suatu diskusi bagaimana sebenarnya kita bisa mengembangkan suatu sistem yang lebih available. Kita mulai dari kotak kiri bawah sebenarnya. Bagaimana kita bisa meningkatkan suatu reliability, suatu sistem. Kemudian apa yang kita lakukan untuk mencegah suatu sistem tidak gagal. Lalu kemudian bagaimana kita mengidentifikasi potensial failure dari suatu sistem atau aset. Dan bagaimana failure pattern-nya. Nah, failure pattern pada bagian ini saya akan menjelaskan spesifik pada beberapa slide selanjutnya. Nah, lalu kita pindah ke sisi kanan bawah. Pertanyaan mendasar terkait dengan bagaimana sih kita meminimalkan downtime. Ini terkait dengan maintainability. Bagaimana kita meminimalkan downtime. Lalu kemudian bagaimana kita melakukan kegiatan maintenance yang efektif dan efisien. Bagaimana pula mengoptimalisasi biaya pemeliharaan dan siapa yang melakukan kegiatan maintenance. Keseluruhan pertanyaan mendasar ini sangat erat kaitannya dari informasi yang Bapak miliki saat ini. Tapi jangan lupa, jangan menjadi dialektika debat kusir bahwa wah, datanya belum ada. Saya memotivasi Bapak-Bapak, kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi kita bisa mendapatkan datanya? Nah, boleh next slide? Nah, saya akan memperkenalkan lagi istilah MTBF, MTTF, bagaimana proses rekayasanya, kapan kita bisa mengetahui mana istilah MTBF dan MTTF, dan parameter sederhananya dari suatu sistem yang kita miliki. Nah, saya akan mulai dari MTBF atau mean time between failure, seperti tertampil yang di depan Bapak-Bapak sekalian, bahwa dia dihitung dimulai dari kapan suatu sistem fail, atau equipment fail, atau komponen suatu fail, dan kapan berikutnya. Biasanya pendekatan istilah MTBF ini didekatkan atau dipasangkan pada suatu sistem, pada komponen yang sifatnya itu tidak bisa diperbaiki seperti modul guard ataupun bola lampu dalam proses sederhana yang ada di rumah kita. Dan kemudian ada mean time to failure. Mean time to failure itu mulai dia beroperasi sampai suatu sistem itu fail. Nah, istilah mean time to failure ini biasanya dipasangkan pada suatu sistem yang sifatnya itu bisa diperbaiki. Nah, satu informasi lagi yang ada di dalam tampilan ini adalah mean time to repair, di mana waktu perbaikannya, atau istilah sederhananya dalam kurva fungsi tadi, diagram fungsi tadi adalah maintainability. Lalu kemudian bagaimana sih, apa sih kaitannya mean time between failure, mean time to failure, mean time to repair dalam suatu proses analisis SRAM? Nah, boleh masuk ke slide berikutnya. Nah, proses pemodelan dalam suatu analisis SRAM itu kita mulai memodelkan ataupun membuat suatu konstruksi live distribution. Nah, ini satu kata kunci yang membuat informasi time to failure-nya dari seluruh bagian suatu sistem yang meliputi level sistem, level equipment, kita mulai masuk lebih rendah lagi, lebih detail lagi, komponen, bahkan pada sampai informasi failure mode. Rangkaian yang biasanya digunakan dalam pemodelan analisis SRAM ini, ada yang disebut dengan reliability block diagram. Dia merepresentasikan bagaimana bagian tersebut berhubungan, bagaimana rangkaiannya, seri kah, paralel kah, lalu kemudian adakah yang sifatnya redundancy kah. Dan ini, pembentukan RBD ini, dari suatu sistem ini tidak mengikuti begitu mirip, begitu seperti arah aliran proses. Jadi mungkin tidak akan mirip berurutan, namun bisa memiliki konstruksi yang sama. Nah, pembentukannya pun, rangkaiannya pun, kalau sifatnya kompleks, kita bisa membuat suatu leveling, dimulai pada level sistem,
masuk ke level yang lebih detail lagi, level equipment, maupun sampai ke level komponen. Nah, rangkaian berikutnya, pemodelan analisis RAM adalah fault tree. Nah, fault tree ini merupakan pendekatan diagram logik yang menampilkan keterkaitan antara potensial failure atau top event dalam tampilan yang di depan kita saat ini, dan alasan penyebab terjadinya kejadian. Anak-anaknya yang seperti tertampil di depan kita ini ada R1, R2, dan R3. Nah, konfigurasinya secara sederhana, boleh next slide, Bapak dan Ibu pasti menemukan beberapa rangkaian sederhana yang ada. Boleh next slide? Thank you. Nah, ada rangkaian yang sifatnya seri, saya tampilkan juga persamaan sederhananya, dan ingat, parameter pengerjaan, pendefinisian suatu reliability itu parameternya tergantung pada waktunya. Yang hijau, yang ada di tengah ini merupakan gambaran jika dia dideskripsikan pada reliability block diagram, lalu yang kanan jika dideskripsikan pada bentuk fault tree. Seri yang paling atas, kemudian komponen paralelnya, bagaimana rangkaian RBD-nya, dan bagaimana pula rangkaian fault tree-nya. Lalu ada yang disebut dengan sistem redundancy, atau istilah yang saya pasang ataupun saya tulis dalam slide ini adalah sistem K out of N system. Dan bagaimana bentuk persamaannya. Jadi kalau sistemnya sederhana, kita bisa memasukkannya dalam persamaan matematika. Nah, berikutnya adalah bagaimana sih kita bisa menentukan nilai R, reliability, pada suatu komponen-komponennya. Nanti akan ada penjelasan slide sederhananya. Bapak-bapak dan Ibu, mohon bersabar, akan ada penjelasan. Nantinya, sambil next slide, boleh? Nantinya yang akan kita hadapi adalah suatu sistem yang sifatnya kompleks. Reliability block diagramnya seperti tertampil di depan, panjang, detail, boleh tampilkan next slide lagi, fault tree-nya. Yang sifatnya itu kompleks. Nah, lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mendapatkan datanya? Dari mana kita bisa mendapatkan live distribution datanya? Nah, boleh dibantu, next slide lagi. Tampilannya akan seperti ini. Pengolahan data dapat diperoleh dari work order yang sifatnya korektif atau breakdown. Nah, semua WO tipenya pasti Bapak simpan di data CMMS-nya. Itu catatan pertamanya. Bapak bisa mengelolanya. Namun, jangan pesimis juga bagi Bapak-bapak dan Ibu yang belum memiliki sistem CMMS, saran saya adalah silakan deskripsikan secara tertulis dalam bentuk dokumen yang lebih rapi, sehingga nanti bisa diperoleh datanya, dibuka kembali datanya. Nah, berikutnya, next step-nya adalah bagaimana kita bisa membuat suatu grup dalam level WO-WO tadi ke dalam grup yang memiliki equipment yang sama. Sehingga kita bisa menjustifikasi, oke, WO ini untuk equipment yang ini, WO yang A untuk equipment yang A, WO yang B untuk equipment yang B. Nah, nanti pada level of detail-nya, ini cuplikannya, walaupun tidak tertampil dengan spesifik dalam presentasi saya, level of detail-nya adalah kita bisa mempopulasikan seluruh equipment tag yang memiliki equipment type yang sama. Pompa, sama-sama pompa dengan kualifikasi beban yang sama, konfigurasi yang sama, kita bisa populasikan dalam satu data live distribution-nya. Berikutnya adalah bagaimana kita bisa mendeskripsikan setiap failure mode pada aset tersebut, pada equipment type tersebut, atau pada equipment tag tersebut. Idenya apa? Bahwa saya percaya Bapak-bapak melakukan seluruh pekerjaan maintenance, Bapak dan Ibu, saya selalu lupa, ada ibunya juga, bagaimana setiap pekerjaan yang kita rencanakan, kita package-kan, itu adalah spesifik memitigasi failure mode tertentu. Saya percaya bahwa melakukan pengambilan data vibration analyzer
untuk mendeskripsikan failure mode vibration. Vibration analyzer pasti tidak mendeskripsikan failure mode high temperature. Idenya seperti itu. Setiap pekerjaan yang dipaketkan atau yang direncanakan untuk memitigasi spesifik failure mode tertentu. Nah, berikutnya adalah kita sudah bisa mendeskripsikan failure mode-nya apa, berikutnya kita mendeskripsikan apa yang direncanakan atau task yang dilakukan, lalu bagaimana time-nya. Ini mencuplik juga, bukan hanya sekedar time to repair, tapi mencuplik juga kapan suatu nilai reliability equipment time to failure-nya. Sehingga kita bisa mendeskripsikan dua hal dari sisi waktu, time to failure, dan time to repair pada setiap failure mode-nya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa harus sampai detailnya sampai ke failure mode? Boleh nggak sih, Pak, kita mendeskripsikannya pada level equipment? Nah, saya akan tampilkan bagaimana sih sebenarnya bentuk failure ataupun failure pattern seperti pertanyaan dasar tadi dari suatu equipment. Boleh tampilkan next slide? Nah, berikutnya ini tampilannya. Pengolahan data yang sudah kita peroleh itu dari work order yang sifatnya korektif ataupun breakdown. Akhirnya kita bisa mendapatkan failure pattern yang berbeda-beda pada setiap failure mode, padahal ini masih satu equipment. Saya percaya bahwa failure yang sifatnya failure rate yang sifatnya konstan, failure pattern-nya pun ataupun caranya pun atau waktu pengambilan datanya pun itu pasti akan berbeda-beda. Analogi yang lain adalah failure pattern yang high vibrasi itu pasti akan berbeda dengan failure pattern keausan. Failure pattern yang memang memiliki early life failure pasti akan caranya berbeda, tekniknya berbeda untuk memitigasi failure yang sifatnya high vibration. Nah, itu idenya bahwa kita harus mendeskripsikan failure pattern pada level yang lebih detail pada level failure mode dalam tampilan yang depan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mendeskripsikannya. Kenapa kita harus mendeskripsikan hingga ke level failure mode? Nah, wah, sampai di sini challenge-nya saya pasti tahu beratnya Bapak dan Ibu yang akan Bapak dan Ibu hadapi. Namun saya ada beberapa saran kepada Bapak dan Ibu. Bagaimana sih proses ini bisa dimulai supaya kita bisa mendapatkan level of detail hingga ke level failure mode? Boleh ditampilkan ke slide yang berikutnya. Nah, saya menyarankan bagaimana kita memulai pengambilan datanya. Data atau informasi Bapak dan Ibu yang sudah dimiliki di CMMS ataupun yang sifatnya masih manual, saya akan golongkan menjadi, bukan golongkan, tapi sifatnya anak tangga, filter. Pertama adalah saat membuat, filter yang pertama adalah WO creator atau inisiator, saat membuat WO ataupun notifikasi, kaidah sederhana harus ditetapkan. Nah, di sini menjelaskan kaidah sederhana. Bagaimana kronologinya dijelaskan, kuantifikasinya dijelaskan, dampaknya apa, lalu tindakan pertamanya apa. Saya percaya pada level yang pertama ini, jika Bapak dan Ibu sudah bisa memberikan informasi yang sangat sederhana ini, Bapak dan Ibu bisa mendeskripsikan failure mode-nya apa. Lalu kemudian dari failure mode-nya apa, bagaimana kita memitigasinya, apa yang kita rencanakan. Saya percaya bahwa mengidentifikasi ataupun membuat deskripsi yang secara sederhana ini pada level yang saat ini, Bapak dan Ibu sudah bisa merencanakan suatu program kegiatan untuk memitigasi langsung kerusakan tersebut. Nah, namun
Jika informasi ini tidak bisa diterima, ada step berikutnya. Jadi tidak diterima atau hal yang lain, kemungkinan besar ada hal spesifik yang terjadi. Nah, itu bisa ditemukan oleh para eksekutor filter berikutnya. Nah, pada level yang ini, biasanya sebelum WO itu ditutup, Bapak dan Ibu pasti akan mewajibkan seluruh WO itu harus ada feedback-nya. Membantu klarifikasi failure mode itu apa yang terjadi sebenarnya. Nah, bagian ini biasanya ya wajib diisi oleh eksekutor, namun catatan berikutnya adalah harus dibantu evaluasinya juga oleh reliability engineer ataupun system owner. Sehingga pada level yang ketiga ataupun filter yang ketiga, reliability engineer ataupun system owner itu bisa mengklasifikasikan spesifik WO untuk tiap equipment, failure mode-nya apa, durasi pekerjaannya, bahkan hingga ke material yang digunakan. Jangan lupa, jika step ini secara sederhana Bapak lakukan filter 1, filter 2, filter 3, hal yang paling hebat ataupun hal yang paling signifikan dari proses ini, Bapak bisa melakukan proses yang disebutnya prognostik. Atau belajar dari sejarah, failure mode-nya apa, masalahnya apa, lalu apa yang bisa dilakukan. Karena di tahun-tahun berikutnya pun, masalah yang sama itu bisa juga terjadi. Kalau sudah ada historicalnya, kita bisa pelajari dan bagaimana tekniknya. Informasinya tidak akan lepas dari masa lalu. Challenge-nya adalah kita tidak memiliki historicalnya. Basis datanya bagaimana. Nah, setelah kita mengetahui filter 1, filter 2, filter 3, kita sudah mengetahui WO-nya apa, kemudian jenis failure mode-nya apa, failure pattern-nya apa. Nah, baru kita masuk suatu hal yang sederhana yang bisa kita kelola datanya. Kita memilah-milah sebenarnya. Nah, memilahnya itu berdasarkan apa sih dari analisis SRAM? Praktisnya bagaimana sih sebenarnya data informasi yang kita peroleh terkait dengan analisis SRAM? Nah, boleh masuk ke slide berikutnya. Nah, sortir-sortiran data dari Bapak dan Ibu yang sudah Bapak dan Ibu lakukan pada tahapan sebelumnya, evaluasi filter data tadi, ini berangkat dari beta curve. Ini adalah basis dasar secara praktis dalam proses analisis RAM. Kenapa saya bilang secara praktis? Karena secara detail, Bapak-Bapak dan Ibu akan memulai bagaimana klasifikasi berdasarkan data statistiknya. Nah, untuk sementara kita nggak akan masuk ke ranah statistik, saya akan masuk secara spesifik dan praktis terkait dengan analisis RAM. Nah, analisis RAM pada kurva yang di atas sebelah kiri ini adalah grafik dari parameter failure rate terhadap waktu, time or cycle, lalu kemudian yang di bawahnya adalah grafik yang terkait dengan parameter cumulative failure dan waktu. Nah, ide praktisnya dari pembahasan analisis RAM dan data curve adalah kita bisa memperkirakan sampel apa yang terjadi, menunjukkannya distribusi apa. Nanti saya akan menampilkan sebenarnya distribusi apa sih terkait spesifik zona-zona ini. Jadi ada zona early failure, lalu kemudian ada zona useful life, lalu berikutnya ada zona yang disebut dengan zona wear out. Nah, setelah kita bisa mengetahui menunjukkan distribusi apa, kita bisa mengetahui juga bagaimana kecenderungan failure rate-nya. Kalau failure-nya meningkat, waktunya bagaimana, kita bisa mendefinisikan frekuensi pekerjaan kita bagaimana. Nah, setelah kita bisa mengetahui distribusinya apa, failure rate-nya apa, bagaimana sih sebenarnya failure pattern-nya, kita bisa menunjukkan, memberitahukan strategi apa yang paling efisien
Analogi yang sederhana dari tampilan di depan, kita bisa melakukan apakah kegiatan tersebut dilakukan secara terjadwal atau condition monitoring, memanfaatkan teknologi prediktif. Nah, challenge berikutnya adalah, walaupun kita sudah mengetahui filter 1, melakukan filter 2, melakukan filter 3, challenge yang akan kita hadapi adalah informasinya ataupun jumlah sampel yang kita miliki itu tidak bisa membentuk sempurna distribusinya. Nah, pada bagian ini, baik semuanya bahkan, itu memang memiliki challenge yang sama. Informasi dan jumlah sampel yang tidak bisa membentuk sempurna kurva distribusi. Namun, pengelolaannya itu bisa ditanyakan ataupun bisa dipopulasikan dari industri sejenis atau equipment type yang sejenis. Nah, nanti slide berikutnya adalah mau menunjukkan sebenarnya, boleh slide berikutnya? Nah, ini perbandingan sederhana ataupun deskripsi sederhana dari zona-zona yang ada di beta curve tadi. Ada 3 zona, early failure zone, useful life, ataupun wear out. Nah, bagaimana dengan cirinya? Zona 1 ataupun early failure itu memiliki ciri failure rate-nya menurun. Zona 2 memiliki ciri failure rate-nya konstan. Zona 3 memiliki ciri failure rate-nya meningkat. Nah, hal yang sederhana, analogi yang sederhana yang bisa kita lakukan adalah mendeskripsikan fase kehidupan seorang manusia. Nah, anak bayi, failure rate itu akan pasti di awal kelahiran, failure rate itu pasti akan tinggi. Namun, seiring usia, imunitasnya sudah semakin bagus, failure-nya semakin menurun. Nah, pada usia produktif ataupun remaja sampai dia menjelang pensiun, failure rate-nya itu akan cenderung konstan. Nanti di umur semakin tua, failure rate-nya pun akan semakin meningkat. Nah, itu analogi sederhananya dari beta curve. Kemudian berikutnya, dari 3 zona ini sebenarnya menggambarkan kurva distribusi yang berbeda-beda pula. Zona 1 memiliki kurva distribusi log normal, zona 2 distribusi eksponensial, zona 3 distribusi normal. Nah, secara praktis, kalau Bapak dan Ibu sudah bisa mendeskripsikan failure mode-nya pada zona apa, apakah zona 1, zona 2, zona 3, kita bisa melakukan metode pengelolaannya. Kalau equipment tersebut ataupun failure mode tersebut berada pada zona 1, maka yang harus kita kuatkan adalah SOP, proses QA dan QC, quality assurance, dan quality control. Itu untuk zona 1. Kemudian, kalau untuk useful life, atau zona 2, kita harus melakukan metode pengelolaan yang sifatnya condition monitoring, karena failure-nya itu sifatnya random. Kapanpun bisa terjadi. Kalau kita tidak memiliki ataupun tidak mengelola data condition monitoring, ya kita tidak bisa memperoleh estimasi kapan suatu equipment tersebut akan failure. Nah, berikutnya, zona 3. Kita bisa melakukan pengelolaan maintenance berjadwal. Nah, dengan cara praktis ini, mengetahui 3 zona, sehingga kita bisa mengetahui sebenarnya bagaimana metode pengelolaannya, ya secara praktis, Bapak-Bapak sudah spesifik, bisa mendapatkan cara bagaimana pengelolaan setiap failure mode yang ada di tempat kita. Itu langkah praktisnya. Ini masih berada pada langkah praktis mendeskripsikan zonanya, belum sampai mendeskripsikan bagaimana estimasi availability-nya. Tentunya harus dengan perkalian matematis yang tadi, yang Bapak dan Ibu lihat, ada seri, ada paralel, ada yang sifatnya redundancy. Nah, kemudian challenge berikutnya pada tahapan ini. Lalu, kalau dengan 3 distribusi ini,
apakah kita akan mencocokkan data kita spesifik pada kurva distribusi tersebut? Apakah dia cocok ke log normal? Apakah dia cocok ke distribusi eksponensial? Apakah dia akan cocok dengan distribusi normal? Nah, kita bersyukur bahwa ada satu orang ahli yang berhasil mendeskripsikan suatu formula, boleh next slide, suatu formula yang bisa mendeskripsikan tiga hal sekaligus, atau bisa memilah-milah kurva distribusi apa dari data yang kita miliki. Boleh next slide? Nah, namanya Pak Weibull. Persamaannya pun yang terkenal juga persamaan Weibull dengan 3 parameternya. Nah, tertampil di depan ada parameter beta yang ada di depan kita dengan persamaan unreliability yang di sebelah kiri, di mana ada 3 parameter yang menjadi pengaruh ataupun yang mempengaruhi unreliability. Nah, nilai beta di sini ini menunjukkan ataupun bisa membantu kita sebenarnya pada kurva distribusi apa sih dari data yang kita miliki. Kalau betanya lebih kecil dari 1, dia sifatnya early life atau zona 1. Kalau betanya sama dengan 1, failure-nya random atau zona 2, useful life. Kalau betanya lebih besar dari 1, maka zona 3, wear up. Nah, pada tahapan ini, dengan bantuan persamaan yang ada, Bapak-Bapak bisa mengetahui sebenarnya bagaimana kurva unreliability-nya. Apa hubungannya kurva unreliability atau kurva failure dengan kurva reliability? Boleh next slide? Hubungannya nggak jauh-jauh. Mereka saling lah pokoknya Pak. Saya seperti tertampil yang di depan. Yang merah merupakan suatu kurva unreliability atau probability of failure. Sisi hijau merupakan probability of success. Ya, bahasa sederhananya adalah unreliability itu merupakan probability of failure, reliability merupakan probability of success. Nah, hubungannya kurva di dalam tersebut, jumlahnya, probability-nya harus sama dengan 1. Nah, ini hubungannya. Jadi, kalau Bapak-Bapak sudah bisa mendeskripsikan parameter beta, eta, ataupun gamma dari persamaan Weibull tadi, Bapak-Bapak dan Ibu bisa mendeskripsikan kurva unreliability-nya dan bisa mendapatkan kurva reliability-nya. Nah, sesederhana itu hubungannya. Saya tahu bahwa yang akan kita hadapin adalah failure mode-nya banyak, equipment kita banyak pula, maintenance task-nya pun harus dipisah-pisahkan. Nah, jangan lupa juga pada tahapan ini, Bapak ingat saja tahapan praktisnya, ada 3 zona, berarti ada 3 cara pengelolaan besarnya. 3 kurva distribusinya. Enak ya, seperti ini. 3, 3, 3, 3. Untung bukan zaman pemilu. Nanti ada 1, 2, 3, saya tunjuk 3, nanti dikira kampanye. Nah, berikutnya, boleh slide berikutnya. Tadi kita berhenti di parameter beta. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu masih mengingat. Beta lebih kecil dari 1, zona 1. Beta sama dengan 1, zona 2. Beta lebih besar dari 1, zona 3. Mohon sabar. Saya percaya bahwa Bapak-Bapak pasti di sini gemas. Bagaimana sih sebenarnya kita bisa mendapatkan nilai beta tadi, eta tadi, gamma. Nah, sebelum melanjutkan sebenarnya mendeskripsikan sebenarnya bagaimana mendapatkan beta, eta, dan gamma tadi, nah saya jelaskan sedikit sebenarnya pengertiannya bagaimana. Tampilan di depan merupakan parameter eta yang bervariasi. Nah, menunjukkan bentuk standar deviasi atau tingkat kerapatan data. Ini tampilan. Nah, kalau gamma mengindikasikan
adanya sampel yang kita tidak dapatkan. Sebenarnya, dalam hal langkah yang lebih praktis, nilai gamma ini berada di gamma sama dengan 0, di titik nolnya dalam diagram Cartesian yang ada. Nah, nilai sama dengan 0 ini praktisnya apa? Bahasa sederhananya apa adalah bahwa Bapak-Bapak sudah memiliki CMMS dan sebenarnya datanya itu sudah disimpan dengan baik. Jadi tidak ada data tidak ada data failure sebelumnya, ataupun data failure-nya itu tidak kita simpan di dalam CMMS. Hal yang paling praktis lagi, bahasa sederhananya adalah bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan oleh tim maintenance pastinya memiliki data work order, surat perintah kerjanya. Nah, setelah itu, sampai level ini saya percaya bahwa Bapak-Bapak sudah greget nih. Betanya gimana nih? Betanya bagaimana? Nah, boleh next slide. Ini biar Bapak-Bapaknya nggak dan Ibunya nggak balik badan ini. Nah, saya akan membantu Bapak dan Ibu sekalian memberikan kata kuncinya. Nanti secara praktis Bapak dan Ibu bisa menghubungi saya atau Ibu Ajiza atau tim sales dari Bapak dan Ibu yang kenal dari PT Tiara. Nah, secara manual tentunya Bapak dan Ibu bisa mendownload langsung Weibull plot seperti yang di sisi kanan saya, Weibull plot. Lalu kemudian memasangkan titik-titik merah yang ada di sebelah kanan itu dari data time to failure. Yang di sebelah kiri, tabel, ada data time to failure, dan kemudian ada median rank-nya. Time to failure, ini mohon maaf, tadi ada kerusakan sistem, saya nggak bisa mencoret-coret, tapi boleh Bapak dan Ibu ikuti. Time to failure itu berada di garis X dalam Weibull plot. Median rank itu berada pada garis Y di Weibull plot. Oke. Nah, nantinya nilai titik-titik time to failure, median rank, itu akan ditarik garis regresinya. Garis sambung yang ada di sebelah kanan, garis regresi. Nah, kemudian ada garis sejajar itu yang tiba-tiba ada beta sama dengan 1,4. Dari mana dapatnya itu? Garis beta sama dengan 1,4 itu yang di sebelah kanan, itu merupakan garis sejajar dari garis regresi data kita. Yang diperoleh ataupun yang dimulai garisnya itu berada pada nilai Y, garis Y, itu 66,67%. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu masih mengingat bahwa satu standar deviasi populasi diagram distribusi normal itu ada di sekitar 66,67%, atau membahasakannya adalah bahwa estimasinya sebesar 66,67% barang kita itu sudah gagal. Itu garis titik mulai dari garis sejajar beta sama dengan 1,4. Garis sejajar regresi data kita. Nah, betanya udah diperoleh nih. Bapak dan Ibu udah asik nih, udah tinggal membedakan. Kalau betanya lebih kecil dari 1, zona 1, betanya sama dengan 1, zona 2, betanya lebih besar dari 1, zona 3. Hanya dengan mendeskripsikan beta, Bapak dan Ibu sudah bisa mendeskripsikan bagaimana teknik pengelolaannya. Nah, tapi tahapan ini belum selesai nih, karena ide analisis RAM adalah bagaimana memproyeksikan suatu sistem kita yang sifatnya kompleks itu. Nah, berikutnya, eta. Eta merupakan garis perpotongan antara garis regresi kita dengan titik 66,67 dari garis Y. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengikuti walaupun dengan bahasa sederhana dalam webinar kita saat ini. Nah,
Itu cara manualnya. Jadi secara manual, Bapak dan Ibu bisa mendeskripsikan zona apa dia dalam beta curve. Betanya berapa nilai? Oke, nilai eta nanti akan memiliki kontribusi yang sangat penting bagaimana mendeskripsikan frekuensinya. Kapan kita, seberapa sering kita melakukan pengambilan data. Nah, itu ide praktisnya. Beta dan eta. Beta untuk mendeskripsikan zona berapa, eta mendeskripsikan frekuensinya berapa. Oke, sampai di sini. Oke, mungkin Ibu Aziza ada beberapa pertanyaan kah? Saya nggak bisa memonitor pertanyaannya di sini tampilan. Mungkin Ibu Aziza sudah menyimpan beberapa pertanyaan. Iya. Untuk pertanyaan sudah ada Pak, ada 1, 2, 3, ada 4. Untuk pertanyaannya, saya Satu-satu boleh. Satu-satu ya. Oh, satu dulu ya, Pak. Baik. Nah, untuk pertanyaan pertama dari Pak Rahmat Pertamina, izin bertanya, setelah kami memasang beberapa unit mesin baru dalam plan, kira-kira data apa saja yang harus disiapkan dalam meningkatkan reliability-nya, Pak? Ya, makasih Pak Rahmat. Mudah-mudahan ini nggak jauh dari proses analisis RAM. Mesin baru. Nah, oke, langkah praktisnya adalah bahwa saya percaya bahwa mungkin hampir semua perusahaan yang beroperasi di oil and gas sudah memiliki laporan ataupun dokumen terkait dengan analisis RCM. Nah, apa yang Bapak bisa pegang? Bapak di situ kan memiliki seluruh daftar failure mode yang mungkin terjadi pada equipment tersebut. Ya, saya cuplik bahasa sederhananya failure mode, kata kuncinya. Nah, database failure mode yang ada di dalam dokumen RCM tersebut, Bapak pasangkan ke dalam CMMS. Jadi idenya adalah baik eksekutor ataupun saat membuat WO, filter 1, WO inisiator, filter 2, pembuat WO, filter 3, reliability engineer Bapak. Nah, secara sederhana, bisa menampilkan dalam bentuk list ataupun memilih, menampilkan dan memilih failure mode apa saja sih sebenarnya yang terjadi pada setiap WO. Nah, itu bisa mempermudah dalam proses pengklasifikasiannya nanti di CMMS. Nah, itu tidak boleh dilepas. Data failure mode-nya, kemudian WO-nya apa saja, itu Bapak harus simpan datanya. Kemudian dari data WO tersebut ya pastinya Bapak akan mendapatkan sebenarnya durasi setiap pekerjaannya. Ingat jenis WO yang saya bilang tadi deskripsinya adalah WO yang sifatnya work order yang sifatnya ataupun maintenance order yang sifatnya korektif. Mudah-mudahan Pak Rahmat bisa mencuplik ide saya. Nanti kalaupun ada yang boleh kurang jelas, nanti Bapak silakan tampilkan lagi di kolom pertanyaan pada bagian mana yang mau lebih didetailkan nanti. Boleh Bu Aziza, pertanyaan yang lain? Sekali lagi terima kasih Pak Rahmat untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Koko atas jawabannya. Berbicara tentang data, ada lagi pertanyaan tentang data juga Pak. Nah, dari anonim, tidak menyebutkan namanya. Untuk dapat mengetahui tingkat reliability peralatan, kira-kira berapa banyak data atau berapa tahun yang diperlukan untuk mengukur hal tersebut, Pak? Nah, tingkat reliability data ataupun jumlah data yang dimiliki. Nah, oke. Saat ini sih
terkait dengan jumlah data ataupun berapa lama sih sebenarnya langkah data yang praktis yang bisa kita cuplik, itu Bapak cuplik datanya itu satu fase turnaround atau overhaul besar. Saya kurang tahu spesifiknya apakah di tempat Bapak kegiatan overhaul besar itu selama 4 tahun atau 5 tahun, ataupun mungkin lebih dari angka tersebut yang saya bilang. Nah, itu dari durasi pencuplikan data. Kemudian ada informasi yang menarik yang bisa kita kembangkan datanya. Saya percaya bahwa Bapak dan Ibu pernah mendengar buku OREDA ataupun Officer Reliability Data. Nah, pada tahapan ini, data yang kita kelola, ataupun kalau Bapak dan Ibu ini masih sebenarnya sistem baru, plan baru di Indonesia, data OREDA ini bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk masuk ke dalam sistem Bapak dan Ibu dalam proses penganalisis analisis SRAM ini. Jadi jangan khawatir terkait dengan datanya. Kita masih memiliki data yang bisa kita kembangkan. Kemudian ya mungkin dalam beberapa waktu ke depan ya dari beberapa data yang Tiara miliki, nah itu mungkin bisa kami lakukan pengembangannya karena kami sudah memiliki beberapa rentang waktu WO korektif, itu bisa kami cuplik datanya dan dimasukkan ke dalam proses analisis RAM di tempat Bapak dan Ibu. Itu Bu Aziza, terima kasih Pak ya yang tidak menyebutkan namanya. Iya, terima kasih Pak Koko. Ada lagi nih Pak pertanyaan. Sebelum melangkah lebih jauh, mungkin memang kita membahas RAM itu sendiri ya Pak. Nah, pertanyaan dari Pak Agus Priyanto adalah RAM ini sebenarnya berupa software atau berupa metode pemodelan maintenance, Pak? Lalu untuk implementasi dari tool ini dilakukan dalam satu sistem atau per equipment saja? Terima kasih, Pak Koko. Oke, baik Pak. Slide nomor, boleh dicuplik dengan slide nomor 10. Boleh ditampilkan slide nomor 10. Nah, baik Pak. Secara sederhana, dan saya juga percaya bahwa, sekali lagi terima kasih Pak Agus Priyanto ya, kalau nggak salah, mohon maaf kalau saya salah penyebutan lafal, Bapak, Pak Agus. Secara sederhana, pada sistem yang sangat sederhana seperti tertampil di depan kita saat ini, nilai reliability-nya itu Bapak bisa cuplik ataupun Bapak bisa lakukan pemodelan secara manual, perhitungan. Nah, namun pada sifat yang lebih kompleks, Bapak dan Pak Agus pasti akan membutuhkan suatu software yang bisa menghitung lebih cepat. Sehingga informasi dari perhitungan tadi, itu Bapak bisa lakukan proses penganalisaannya dan untuk membantu Bapak mengambil keputusan. Nah, mungkin saya belum mendeskripsikan sebenarnya ada beberapa contoh yang bisa saya tampilkan. Ada 2 nantinya di beberapa slide terakhir nantinya, Pak Agus. Nah, itu pertanyaannya. Jadi, maaf, itu jawaban dari saya. Kalau sistemnya sangat sederhana, konfigurasinya sangat sederhana, Bapak dan Ibu bisa melakukannya perhitungan manual. Kalau konfigurasinya kompleks, pastinya Bapak dan Ibu membutuhkan suatu sistem ataupun suatu software supaya proses perhitungannya itu bisa lebih cepat. Karena ujung-ujungnya adalah yang ditunggu dari kita sebagai human atau sebagai pelaksana adalah bagaimana kita mengambil keputusan dari informasi yang kita miliki. Saya sudah memberikan clue
Kalau Bapak-Bapak dan Ibu sudah bisa mendapatkan nilai beta, nah Bapak-Bapak dan Ibu sudah bisa mendeskripsikan bagaimana pengelolaannya. Itu pada level sederhananya. Nah, nanti ada beberapa analisis lagi, beberapa contoh lagi. Tapi sebelum, oke, nanti boleh next slide dulu ya Bu Aziza, menampilkan contoh. Boleh masuk ke slide nomor 22. 22. Setelah next, setelahnya, bukan sebelumnya, setelahnya. Slide 22. Next lagi, next. Oh, oke, next lagi. Ini ada pengulangan ya. Lagi, next. Terus. Next. Ini kok reviews ya. Next lagi. Atau tampilkan dulu apa namanya yang ada banyak slide-nya biar saya bisa. Show all slide. Nah, tapi untuk pertanyaan Pak Agus, pada level apa yang bisa kita lakukan proses penganalisaannya? Mulai dari level terendah, dari level failure mode, kita bisa mendeskripsikan sebenarnya failure mode mana yang menjadi bad actor di sistem kita. Lalu kemudian pada level komponen, lalu kemudian pada level equipment, pada level sistem, bahkan sampai ke level yang paling tinggi atau ke level plan. Itu bisa kita deskripsikan. Nah, itu idenya Pak Agus. Adakah tampilannya? Boleh next lagi? Next slide. Terus. Coba next. Lagi. Nah, ini. Hold dulu. Satu lagi, next. Nah, berarti di sini. Jadi, suatu sistem yang kompleks dari tempat Pak Agus ataupun tempat Bapak dan Ibu sekalian, bahwa sebelah kiri, kita bisa mengetahui sebenarnya siapa sih yang menjadi bad actor dari suatu sistem kita atau dari suatu plan kita, sehingga kita bisa mengenali atau bisa membuat prioritas bahwa equipment ini harus ditelaah lebih lanjut. Apa yang menjadi penyebabnya? Apa yang membuat suatu sistem itu menjadi tidak reliable? Nah, yang kanan ini mendeskripsikan kurva reliability statik ini mendeskripsikan sebenarnya sistem apa, subsistem apa yang menjadi penyebab lebih sering rusak dan itu men-trigger sistem di atasnya itu rusak. Nah, jadi A, ini deskripsinya adalah jumlah failure yang disebabkan oleh A sebanyak 75 kali pada sistem, ini dianggap sistem 0, pada sistem 0 di mana sistem subsistem A ini terlibat. Nah, itu idenya pembacaannya. Jadi lebih dari sekitar 75 kali failure itu disebabkan oleh A dan sistemnya itu, parent sistemnya itu menjadi rusak. Itu bahasa sederhananya dari kurva ini. Nah, next-nya adalah kalau kita sudah mengetahui bad actor-nya, boleh next slide. Pada analogi yang lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa lihat ini ini adalah materi yang diberikan ataupun yang kami
lakukan proses penganalisaannya pada salah satu end user kami. Ini materi truck tahun 2018, kalau nggak salah, yang ada di Bali. Jadi ada satu pabrik, plannya ini udah tidur 2 tahun, dan mau dibangunkan lagi, atau dioperasikan kembali. Ada beberapa skenario konfigurasi dan perbaikan yang dilakukan sehingga kami, ataupun end user bisa melihat sebenarnya availability mana yang bisa mencapai target minimum yang ditentukan oleh BOD mereka. Target availability-nya Bapak bisa lihat di bagian bawah. Konfigurasi yang berubah ataupun pengelolaan yang lebih prioritas pada bad actor equipment-nya ada di kotak bagian atasnya. Nah, dari prioritas-prioritas yang ada, sehingga bisa mendeskripsikan berapa besar sih anggaran yang diperlukan. Boleh next slide, Ibu? Berapa besar sih anggaran yang dikeluarkan? Bad actor-nya itu direkayasa, diperbaiki, konfigurasinya ada yang berubah. Bapak dan Ibu bisa lihat skenario 1, skenario 2, skenario 3, skenario keempat, dan target availability-nya itu berapa. Dan juga berapa duit yang akan dikeluarkan untuk melakukan perbaikannya. Nah, rekayasa yang ada, proses engineering yang ada dari salah satu user kami ini bisa membantu membuat mereka mengambil keputusan berapa besar sih biaya kapital yang harus dikeluarkan untuk membangunkan plan kami. Nah, proses ini sangat membantu pada mereka membuat perencanaan anggarannya. Jadi bukan hanya proyeksi availability saja yang bisa dikelola, namun bisa membuat sebenarnya bagaimana proyeksi anggarannya, berapa biaya yang dikeluarkan, hingga ke level anggaran bisa dibantu. Tentunya pengelolaan datanya pun harus masuk pada sampai berapa besar sih biaya yang akan dikeluarkan pada setiap pengelolaan failure mode ataupun pengelolaan equipment yang gagal. Nah, next slide. Nah, ini nilai bentuk kurva proyeksi availability-nya. Jadi kita sudah bisa mendapat, bukan sudah bisa, tapi dari informasi CMMS kita bisa mendapatkan time to failure dan juga time to repair, sehingga kita bisa mendeskripsikan sebenarnya berapa sih proyeksi availability-nya. Nah, pada bagian yang ini saya percaya bahwa proses analisis SRAT ini pasti akan dibutuhkan pada hampir seluruh life cycle aset. Dan saya percaya untuk industri migas saat ini, proyeksi RAM, bahkan bukan hanya saat ini, beberapa tahun sebelumnya juga sudah berjalan, bahwa proyeksi availability dari suatu desain yang mereka pelajari ataupun studi, itu sudah menjadi asesmen dasar yang dilakukan oleh SKK Migas. Proyeksi availability-nya bagaimana? Kalau desainnya itu jelek atau availability-nya tidak sesuai dengan target yang diberikan, ya harus direkayasa lagi desainnya. Lalu kemudian proses ini pun masuk kepada mungkin untuk industri power plant ini masuk kepada maturity mapping yang dikeluarkan oleh Persero PLN. Persero PLN. Jadi ada beberapa kaidah yang dibutuhkan. Pertama adalah bagaimana sih proyeksi availability dari suatu power plant pembangkit yang dimiliki oleh tim Bapak, sehingga nanti grid-nya ataupun pengatur daya itu bisa membuat estimasi merekayasa power plant mana yang harus shutdown, lalu kemudian power plant mana yang harus running pada beban puncak atau pada rentang waktu tertentu. Nah, rekayasa-rekayasa ini bisa membantu Bapak mengambil keputusan bahwa mungkin saat ini power plant A yang harus shutdown karena itu bisa meningkatkan reliability-nya dan availability-nya, yang lain harus running. Nah,
ini bisa membantu Bapak menjustifikasi ataupun mengambil keputusan terkait dengan proyeksi availability dari suatu sistem Bapak. Nah, itu beberapa contohnya. Mungkin saya akan kembali ke Ibu Aziza. Ada pertanyaan lagi yang diberikan? Sekali lagi terima kasih Pak Agus Prianto. Ya, terima kasih juga kepada Pak Koko atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Ada pertanyaan lainnya, Pak Koko, terkait perhitungan dari reliability yang akan saya gabungkan dua pertanyaan ya, Pak. Pertanyaan pertama dari Bapak Rizali Gani. Apakah rumus reliability dan unreliability bisa digunakan untuk sistem pembangkit dan bagaimana tingkat keandalannya? Nah, untuk pertanyaan kedua dari Bapak Afil Beni Putra. Pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan antara analisis RAM terhadap repairable dengan non-repairable equipment? Jika perhitungan RAM bisa dilakukan dengan manual, apakah bisa diberikan contoh atau metode atau formula seperti apa yang bisa untuk menghasilkan output reliability dari yang diperoleh nantinya? Ya, terima kasih Pak Koko. Oke. Makasih Bu Aziza. Makasih juga buat Pak Rizali ya. Lalu kemudian Pak Afil. Nah, untuk Pak Rizal mungkin saya minta bantuannya. Apakah Bapak diharapkan untuk menghitung hingga ke level sistem? Maksudnya apa ya bilangnya ya? Hierarkinya itu ada di level sistem menghitung reliability. Karena ingat, mungkin boleh dibantu dengan slide nomor, mohon bersabar, slide nomor 10 lagi. Nah, kelebihan dan kekurangannya, kalau kita bisa mendeskripsikan suatu nilai reliability dari suatu sistem yang ada. Pertama adalah bahwa kalau dia terlalu tinggi, kan sebenarnya dia kan terdiri dari keterkaitan beberapa subsistem di bawahnya. Nah, kalau ada subsistemnya yang rendah, ini pada rangkaian seri ya Bapak, kalau ada nilainya rendah, bayangkan 0,3, bilanglah begitu, 1 dikali 1 dikali 0,3, maka suatu nilai reliability sistem Bapak itu memiliki nilai 0,3. Saya ulangi, jadi sistem Bapak itu terdiri dari 3 subsistem. Reliability subsistem pertama adalah 1, nilai reliability subsistem kedua adalah 1, nilai reliability subsistem yang ketiga itu adalah 0,3. Secara sederhana, nilai reliability sistem Bapak adalah 0,3. Perhitungan dari perkalian 1 kali 1 kali 0,3. Nah, ide terbaiknya apa? Yang bisa saya sarankan adalah mulailah dari rangkaian yang sederhana menghitungnya. Sehingga sewaktu penyampaian nilai reliability suatu sistem yang Bapak sampaikan adalah besar, bukan besar, tapi subsistem apa yang mempengaruhi sistem tersebut menjadi buruk. Itu ide besarnya Pak Rizali. Jadi kalau pertanyaannya bisa dilakukan, bisa.
tapi deskripsinya terlalu general. Nah, berikutnya untuk Pak Afil, bagaimana sih menghitung nilai reliability? Ini mungkin bisa menunjukkan secara sederhana slide nomor 18. Mudah-mudahan cocok ya, Ibu. Ya, jadi saya perkenalkan slide nomor 18. Stop. Terima kasih, Bu. Ibu Tami, terima kasih Bu Tami. Nah, untuk Pak Afil. Nah, secara sederhana, membuat suatu, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan kurva reliability ataupun nilai reliability pada parameter waktu tertentu? Kalau Bapak Afil sudah bisa mendapatkan nilai beta dan nilai eta, nilai eta dan nilai beta berapa? Nah, Bapak bisa mendeskripsikan berapa sih nilai reliability-nya? Nah, mungkin saya kurang tahu pasti kapan waktu nanti mungkin nggak waktu lama lagi, nanti akan ada kalkulator reliability yang akan tampil di slide Tiara. Mungkin sekarang lagi proses masuk pengkodean, bagaimana cara penampilannya, mungkin dalam beberapa hari sudah akan tampil di websitenya Tiara. Sebenarnya kalkulator reliability. Nah, persamaan sederhananya ya seperti tertampil di depan kita saat ini. Begitu Pak Afil. Ini persamaan sederhana dengan mendapatkan nilai eta, dengan mendapatkan nilai beta. Nah, Bapak Afil ataupun Bapak dan Ibu sekalian mengikuti webinar ini sebenarnya bisa mendeskripsikan berapa sih nilai reliability-nya. Dan ingat, ada nilai parameter waktunya. 1 tahun, 2 tahun, 6 bulan, atau berapa. Secara matematis, Bapak dan Ibu bisa memasukkan nilai parameter waktu. Karena ada nilai T di situ, parameter T di situ, Bapak dan Ibu dipersilahkan bisa memasukkan nilai parameter. Kalau secara manual, ya saya percaya bahwa dengan mengoperasikan Excel pun dan memasukkan persamaan ini, sebenarnya Bapak dan Ibu bisa mendapatkannya. Begitu, Ibu Aziza. Terima kasih Pak Rizal, Pak Afil. Iya, terima kasih juga Pak Koko. Apakah bisa saya lanjutkan untuk pertanyaan lainnya, Pak? Silakan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya masih dari Pak Rizali Gani. Dalam mengukur MTBF peralatan, apakah harus dari awal peralatan itu running? Misal, kalau kita belum merekord dari awal, apakah bisa digunakan data MTBF di tengah-tengah ketika peralatan ini running? Boleh saya potong Bapak dan Ibu, maaf Bu Aziza. Iya. Bapak dan Ibu, ada beberapa asumsi praktis yang bisa kita masukkan ataupun kita cuplik di dalam analisis RAM. Pertama adalah bahwa setiap kegiatan melakukan perbaikan atau melakukan overhaul, kita mendeskripsikan bahwa komponen tersebut, equipment tersebut itu berada di kondisi seperti awal dia beroperasi. Itu adalah asumsi praktisnya Pak Rizali. Begitu. Jadi mungkin barang ini ada bilanglah 10 tahun yang lalu, tapi CMMS Bapak itu baru aktif mungkin sekitar 7 tahun sebelum tahun ini. Jadi misalkan barangnya 2010, tapi CMMS Bapak baru aktif di 2013. Nah, itu nggak masalah.
Nah, yang Bapak bisa asumsi praktisnya adalah bahwa Bapak akan memulai pada data terakhir kapan overhaul besarnya equipment tersebut. Itu langkah praktisnya, Ibu Aziza. Tapi seperti kayak saya ada ketinggalan satu pertanyaan dari Pak Hafil ya. Boleh diulangi lagi tadi Kak? Pertanyaan sebelumnya? Iya, baik Pak. Dari Pak Afil Beni Putra, apakah perbedaan antara analisis RAM terhadap repairable dengan non-repairable equipment, Pak? Oh, oke. Perbedaannya yang mencolok itu di time to repair-nya, Pak. Nah, kalau untuk equipment, untuk komponen yang dia non repairable, tidak repairable, pasti sudah punya stok. Oke, pasti sudah punya stok. Jadi begitu dia rusak, kita sudah punya spare-nya, tinggal perbaiki. Itu untuk yang non repairable. Tapi untuk yang repairable, itu ada kecenderungannya harus mempersiapkan personil, mempersiapkan tools, jangan-jangan spare part-nya pun belum dipersiapkan. Jadi time to repair-nya itu, spend waktunya itu bisa lebih lebar pada komponen yang repairable dibandingkan dengan non-repairable. Begitu Ibu Aziza. Mudah-mudahan Pak Afil bisa menangkap idenya. Iya, terima kasih Pak Koko. Untuk pertanyaan Pak Afil sudah terjawab ya Pak tadi. Ya, untuk Pak Rizali mudah-mudahan sudah terjawab. Terima kasih banyak Pak Rizali. Dengan Pak Rizali juga. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Muaz Syawali, dari Medco Energi. Terkait kurva life distribution untuk failure mode tadi Pak. Tadi dijelaskan bahwa untuk satu equipment, masing-masing failure mode akan menunjukkan kurva yang berbeda-beda. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kurva bisa juga dimodelkan apabila datanya itu terdiri dari gabungan seluruh failure mode? Dan apakah bisa dikatakan valid? Ya, terima kasih, Pak. Oke, baik. Makasih Pak Muas. Ya. Mohon maaf kalau kami salah melafalkan. Terima kasih banyak Pak pertanyaannya. Boleh tampilkan slide nomor 14, Bu Tami. Slide nomor 14. Oke, terima kasih. Oke, mungkin yang tidak tertulis dalam slide ini adalah seperti ini Pak Muas. Valid atau tidaknya dalam proses analisis RAM terkait pada failure pattern yang unik tadi, itu berangkat nanti akan menjawab sebenarnya kegiatannya apa. Saya percaya pada bagian kalimat saya barusan ada Bapak pasti sudah menangkap. Setiap failure mode pasti ada cara unik untuk memitigasinya. Tidak mungkin sembarangan. Nah, kalau kita salah mendefinisikan failure mode-nya, ada kecenderungan salah pula cara kita memitigasinya. Nah, itu level pertama, masih terkait dengan cara. Kemudian, deskripsi yang kedua. Deskripsi yang kedua adalah, nantinya ini pun masuk ke dalam proses analisis RCM. Ada kaitannya juga. Kalau kita mendeskripsikan failure mode-nya dengan failure pattern yang aneh, harusnya dia failure pattern pada zona 2, tapi kita deskripsikan pada zona 3. Oke. Yang terjadi adalah yang harusnya cara pengelolaannya dengan condition monitoring, akhirnya kita masuk kepada proses yang maintenance yang secara berjadwal.
ya ujung-ujungnya juga kita akan lebih banyak menghadapi kejadian yang sifatnya random. Padahal kita sudah melakukan yang sifatnya schedule. Nah, ini juga bisa anomali nantinya. Jadi anomalinya adalah kenapa sih sudah dilakukan PM tapi masih sering fail? Nah, ujung-ujungnya jangan-jangan kita pengelolaannya salah. Nah, berikutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah terkait dengan frekuensinya. Kapan waktu melakukan perbaikan? Mungkin kalimat sederhananya saya bisa mendeskripsikan seperti ini selanjutnya, Pak. Analisis RAM ini terkait dengan probability. Pasti Bapak dan Ibu, bahkan Pak Muas sudah mengenal bahwa faktor probability ini merupakan salah satu faktor yang dikaitkan dengan resiko. Nah, kalau frekuensi yang kita deskripsikan atau yang kita peroleh itu asal-asalan, pada level equipment, bukan pada level failure mode-nya, ketimpangannya bisa yang terjadi adalah frekuensi failure mode-nya ini lebih cepat dibandingkan dengan frekuensi yang terjadi di equipment, karena populasinya sudah disatukan, di baur. Nah, akhirnya apa? Bahwa kalau kita mendeskripsikan frekuensi kegiatan PM itu berada setelah failure mode ini, bilanglah 3.000 hours failure mode ini secara probability 50%, kemudian equipment itu memiliki failure probability pada 5.000 hours, sedangkan kegiatan kita yang kita tetapkan karena kita proyeksinya terhadap si equipment tadi, akhirnya kita mengambil keputusan, wah masih jauh kok kalau kita lakukan di 4.000 aja. Apa yang terjadi? Si 3.000 ini sudah terjadi duluan, PM-nya baru mau kita rencanakan 1.000 hours berikutnya. Akhirnya yang menjadi kena adalah bahwa kita kena duluan korektif dibandingkan dengan PM-nya. Begitu Pak Muas. Mudah-mudahan dalam deskripsi yang sederhana ini Pak Muas bisa menangkap kuncinya bahwa failure pattern-nya nanti yang akan ada anomali. Failure pattern-nya apa? Failure mode-nya bisa jadi anomali, frekuensinya bisa jadi anomali juga, kegiatannya bisa menjadi timpang. Akhirnya duluan korektif daripada strategi yang kita lakukan. Begitu Pak Muas. Oke, boleh? Bu Aziza, masih adakah pertanyaan? Ya, masih ada lagi Pak. Ini kelihatannya sangat antusias ini pesertanya pada hari ini. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Daniel. Pertanyaannya adalah, untuk membuat analisis dengan Weibull distribution tadi, apakah hanya berlaku untuk setiap failure mode yang sama? Dan kalau semisal failure mode-nya berbeda, apakah boleh atau tidak boleh, Pak? Oke, ini mungkin di praktis. Ya, ini analoginya misalnya begini. Apakah kita akan mau mendeskripsikan failure mode patah tangan dengan serangan jantung? Nah, idenya kasarnya begitu. Atau dalam deskripsi sederhananya, bahasa sederhananya, failure mode ini terkait dengan kegagalan suatu komponen. Nah, apakah komponen shaft itu akan sama komponennya dengan komponen bearing? Pastinya berbeda juga. Jadi ada baiknya dipopulasikan pada komponen yang sama, pada jenis failure mode yang sama, sehingga kita bisa mendeskripsikan kurvanya pada Daniel. Begitu idenya Bu Aziza. Pak Daniel, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Koko. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Hendra Dermawan, bagaimana kita membuat standar MTBF dan MTTR dalam satu alat untuk acuan tiap bulannya, Pak? Mohon arahannya. Terima kasih. Mungkin ada potongan kalimat yang ini ya. Standar MTBF pada
bulanan. Oke, baik. Ini ada beberapa step besar dan masuk pada level of detail, Pak Hendra. Bagaimana kita mendeskripsikan MTBF? Saya percaya memang ini merupakan langkah praktis bahwa kegiatan PM ya pada level equipment. Nah, tapi jangan lupa juga, pada setiap level kegiatan PM, itu kan sebenarnya dalam maintenance package ada task spesifik untuk memitigasi failure mode-nya. Nah, setiap failure mode itu kan kita ada proyeksi probability-nya bagaimana. Kalau probability-nya masih rendah untuk failure, maka kita bisa melakukan pengelolaan yang lebih sederhana pula. Kalau probability-nya itu sudah mendekati failure atau semakin kecil probability-nya, maka probability-nya semakin besar untuk fail. Saya ulangi kalimatnya, probability failure-nya semakin besar. Maka ya metodenya pun pastinya akan semakin teliti. Nah, jadi poinnya adalah bahwa kita mapping failure mode-nya pada setiap equipment tersebut, probability-nya bagaimana, sehingga kita bisa memapping resiko yang kita kelola pada setiap kegiatan-kegiatannya. Nah, itu bisa tertampil di slide 1, 2, 3, 4. Boleh di slide 4, Ibu? Slide nomor 4. Saya coba back slide sedikit, back slide sekali. Next, tapi pelan-pelan. Next. Back, mundur dari tampilan slide nomor 4 tadi. Oke, dari slide nomor 3, next. Pelan-pelan. Oh, langsung ya. Nggak ada tampilan yang bisa menampilkan di belakang. Oke, baiklah kalau begitu. Ya, Pak Hendra. Jadi dalam mendeskripsikan maintenance package yang dilakukan dalam sebulan itu, kan kita sebenarnya mendaftarkan seluruh kegiatan maintenance task untuk memitigasi failure mode yang unik pula. Nah, dari daftar-daftar yang ada, pasangannya, jadi sebenarnya yang point of view-nya, mudah-mudahan Bapak bisa menangkap, adalah bahwa sebenarnya kita melakukan memapping maintenance package itu, mendaftarkan kumpulan maintenance package itu, berdasarkan failure mode apa yang mau kita kelola. Apa yang bisa dilakukan dalam bulanan, apa yang bisa dilakukan dalam 3 bulanan, 6 bulanan, dan seterusnya. Ini terkait dengan menjawab faktor eta atau faktor frekuensi kegiatannya. Nah, jenis kegiatannya ini mendaftarkan kegiatan beta. Zona berapa dia? Zona 1, 2, atau 3. Nah, sehingga Bapak bisa mengelola failure mode tersebut, mengelola failure mode tersebut dalam suatu paket-paket pekerjaan. Apakah dia 1 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan seterusnya. Begitu Pak Hendra. Nah, berikutnya, terkait dengan standar MTTR, karena tadi yang barusan saya jelaskan itu MTBF-nya. Nah, MTTR-nya, saya percaya baik PM ataupun yang sifatnya korektif, baik PM ataupun yang sifatnya korektif, biasanya itu feedback akan wajib masuk ke dalam CMMS. Nah, pada tahapan ini, saya percaya juga bahwa Bapak ingin mengelola informasi yang baik pula. Berapa
durasi pekerjaannya, berapa manpower-nya, biasanya ada di apa namanya, di CMMS-nya, di feedback-nya, dan bagaimana tools-nya. Nah, ide sederhananya adalah bahwa untuk berikutnya, kalaupun ada yang salah dari perencanaan pekerjaan sebelumnya, untuk berikutnya itu tidak boleh salah lagi. Durasinya bisa lebih baik, karena perencanaannya sudah lebih matang. Entah itu mungkin orangnya akan lebih banyak, tools-nya bisa dipersiapkan lebih cepat. Begitu Pak Hendra, Bu Ajisa, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Koko. Sekarang ada 3 pertanyaan terakhir. Oke, baik. Pertanyaan satu-satu dulu ya Pak, mungkin biar Ya, jawab satu-satu. biar saya juga bisa napas. Pertanyaan pertama dari Pak Andik Rianto. Posisi startup peralatan atau plan masuk ke area mana ya Pak biasanya? Oh, pada kurva kayaknya ya, kurva betap ya. Pada zona 1, Pak. Tadi Pak siapa? Pak Andik Rianto. Oh, Pak Andik. Pak Andik. Oke, makasih banyak Pak Andik. Kalau yang untuk startup itu biasanya di zona 1. Entah biasanya itu kondisinya, entah itu ada majun yang masuk ke piping, ada valve yang bukaannya belum 100%, ada apa lagi ya, baut-baut yang masih longgar, biasanya itu failure rate-nya pasti masih cenderung tinggi. Tapi dengan pengkondisian QA/QC yang baik, biasanya itu bisa lebih smooth proses failure rate yang di zona 1. Ujung-ujungnya apa? Yang akan kita masuk adalah langsung lompat ke zona 2. Begitu strength, tune in, startup, tidak ada failure. Kecuali kita memonitor dengan baik, bisa kita ketahui failure-nya kapan. Begitu Bu Aziza. Makasih Pak Andik. Baik Pak, berarti dari 3 zona yang early failures, useful lives dengan wear out itu zona 1 ya Pak ya berarti? Yes. Untuk yang startup tadi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Muhammad Rizky. Izin bertanya Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa RAM ini dilakukan setiap 1 siklus turnaround atau overhaul. Apakah artinya nilai dari RAM ini harus diupdate manual atau bisa dilakukan secara otomatis, secara real time? Oke, baik Pak. Maaf, Pak siapa? Maaf Pak Aziza. Muhammad Rizky. Rizky, Pak Muhammad Rizky. Iya. Baik Pak. Nah, beruntungnya dengan kehebatan teknologi saat ini, antara aplikasi itu sebenarnya sudah bisa di-bridging, Pak. Sudah bisa dijembatani. Jadi CMMS bisa dipasangkan dengan software RAM. Jadi, begitu ke-trigger failure mode-nya, dia akan tersambung ataupun ke-trigger juga bagaimana mendeskripsikan time to failure-nya. Akhirnya, ya Bapak tinggal membuat komen atau query-query spesifik untuk membuat reportingnya. Begitu idenya Pak Rizky. Ya, kalau belum bisa dijembatani antar CMMS dan softwarenya, ya saat itu ya mungkin bisa dilakukan dengan manual. Maksudnya manual mungkin bukan perhitungan spesifik masukin ke dalam ini ya Pak, kurva Weibull plot, tapi di dalam softwarenya ya Bapak input satu persatu failure mode-nya dan data time to failure-nya serta time to repair. Begitu Pak Rizky. Makasih banyak pertanyaannya. Terima kasih Pak Koko. Semoga menjawab ya Pak Rizky. Untuk pertanyaan terakhir Pak Koko, Ya. ada pertanyaan dari Pak Muaz lagi Pak. Pak Muaz Ya, Syawali. Ya, pertanyaannya adalah terkait dengan Weibull analisis Pak. Apakah kita menggunakan analisa lain seperti CRO-AMSA dan apakah ada tips mengenai pemilihan tipe live analisa data yang dipilih, Pak? Terima kasih. Oh, baik. Baik, Pak. CRO-AMSA.
Kroamsa itu sudah masuk ke zona evaluasi strategik. Maksudnya apa? Sayang sekali saya nggak mempersiapkan tampilannya, tapi idenya seperti ini. Live distribution atau failure distribution yang ada, itu akan dimasukkan ke dalam template yang dinamakan Kroamsa. Nah, X yaitu time to failure-nya, Y-nya itu sesuai dengan template Kroamsa. Oke, sampai di sini. Nah, nantinya yang dilihat adalah gradasi antara sebaran datanya. Oke, baik. Saya sederhanakan lagi. Jadi, kita bikin bahwa ada populasi data time to failure tahun pertama. Berikutnya tahun kedua, tahun ketiga, selanjutnya. Mungkin sampai tahun ke-9. Nah, zona evaluasinya itu bagaimana? Kita akan melihat apakah ada perbaikan strategi atau perbaikan kondisi dari perubahan strategi yang ada pada tahun pertama pada tahun kedua terhadap tahun pertama, tahun ketiga terhadap tahun pertama dan kedua, dan seterusnya. Cara melihatnya adalah di slope-nya, perbandingan slope-nya, gradiennya. Nah, kalau dia gradiennya semakin besar, maka kita mengalami perbaikan kondisi karena failure rate-nya itu semakin lambat. Oke. Kalau gradiennya semakin kecil, maka failure rate-nya itu semakin cepat. Nah, itu Kroamsa, Pak. Kroamsa itu masuk ke zona evaluasi strategik. Weibull ini masuk ke ranah strategi apa yang harus kita lakukan. Ya, tentu ya ada saling timbal balik pastinya. Kalau kita sudah mengetahui bahwa ternyata proses evaluasinya itu jelek, ya berarti ada strategi yang salah. Nah, kira-kira begitu. Begitu, Pak Muas. Terima kasih pertanyaan Pak Muas. Boleh masuk ke ini, rangkuman kali ya, di slide rangkuman. Boleh bantu saya. Baik, terima kasih. Nah, ini rangkuman, biasanya orang-orang bilang kesimpulan, tapi karena tidak ada masalah yang mau kita analisis dan kita evaluasi, ya serangkuman saja saya sampaikan. Nah, analisis RAM ini bisa membantu kita memproyeksikan availability di jangka waktu tertentu ke depan. Yang kedua, availability itu dipengaruhi oleh faktor reliability dan maintainability. Jadi kalau plan Bapak availability faktornya pengen di-review, pengen dikembangkan, ya faktornya ada dua. Kalau nggak reliability-nya, maintainability-nya. Nah, berikutnya, pengelolaan analisis RAM dimulai dari pengelolaan informasi data. Ingat yang filter tadi ya, Bapak-Bapak. Karena saya percaya bahwa kalau Bapak mengelola informasinya itu, menelaah informasi data failure mode-nya itu setiap tahun, saya percaya pekerjaan Bapak dalam 1 bulan itu pasti terbengkalai. Namun kalau Bapak melakukan evaluasinya setiap bulan, failure mode-nya Bapak sudah ketahui, time to failure-nya sudah diketahui, time to repair-nya sudah diketahui, paling mungkin cuma 3 hari dalam kapasitas Bapak dalam bulan itu, habis waktunya untuk mereview datanya, dibandingkan dengan mereview 1 tahun. Berikutnya, pengelolaan analisis RAM dilakukan, basis dasar analisis RAM itu adalah kurva beta. Ingat yang 3 zona tadi, Bapak-Bapak, dan kurva distribusinya bagaimana? Silakan mencocokkan faktor betanya. 3 hal yang menjadi ciri ataupun zona dalam kurva beta curve. Kurva beta curve. Kurva beta adalah early failure, useful life, dan wear out zone. Masing-masing memiliki kurva distribusi yang unik,
Ingat yang tadi, zona 1 blok normal, zona 2 eksponensial, zona 3 normal distribusi. Nah, Weibull membantu pendefinisian zonanya melalui parameter beta dalam persamaannya. Berikutnya rangkumannya, analisis SRAM dapat dilakukan pada life cycle awal seperti engineering study dan project, lalu kemudian pada tahapan operasi ataupun running operation dan disposal. Nah, itu saja tampilan presentasi, diskusi dalam waktu yang terbatas ini dalam rentang webinar. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah mengikuti webinar kali ini, webinar Tiara kali ini. Semoga banyak sharing ilmu yang bisa Bapak dan Ibu peroleh dan bisa diaplikasikan juga di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak dari saya. Boleh lanjut Ibu Aziza. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang berbahagia. Alhamdulillah, rangkaian webinar meningkatkan reliability dan maintainability dengan analisis RAM sudah terlaksana. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pemateri pada hari ini, yaitu Pak Francisco Simamora, yang sudah mau membagikan ilmunya untuk kami semua yang mengikuti webinar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang mengikuti webinar pada hari ini karena sudah sungguh sangat antusias mengikutinya. Jadi saya juga ikut semangat. Terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Dan saya juga memohon maaf apabila terjadi kesalahan atau kendala-kendala yang terjadi pada webinar pada hari ini. Dan saya juga ingin menyampaikan pesan-pesan dari beberapa rekan yang ada di Tiara, jika nanti materi dan rekaman video dari webinar pada hari ini akan dikirimkan ke email Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Lalu kami harap Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua dapat memberikan atau mengisi survei untuk feedback kepada kami, agar nantinya feedback tersebut bisa kami olah dan bisa membuat kegiatan ini menjadi lebih baik lagi. Pada akhirnya, saya, Nur Azizah Nasution, harus pamit undur diri. Terima kasih banyak semua Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Sampai jumpa di webinar PT Tiara Vibrasindo Pratama lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.